Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Ni Gusti Maderai dan ko-pembimbing Ibu Nindi Tiana Reswari dan Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya Lulus Sugita, saya mahasiswa manajemen bisnis ITS angkatan tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya, yaitu berjudul Pengaruh Trait Kepribadian dan Stresor Kerja terhadap munculnya perilaku kerja kontraproduktif. Di sini, karyawan memiliki peran penting dalam suatu organisasi untuk memperlancar produktivitas dan memaksimalkan kinerja guna mencapai tujuan sebuah organisasi. Produktivitas karyawan yang baik dapat menguntungkan untuk perusahaan, begitupun sebaliknya. Perilaku karyawan yang baik dalam perusahaan dapat menguntungkan individu dalam kerjasama antar karyawan. Adapun perilaku karyawan yang dinilai buruk yaitu dinamakan perilaku kerja kontraproduktif atau counterproductive work behavior, di mana tercatat 33% hingga 75% karyawan terlibat dalam perilaku kerja kontraproduktif. Beberapa faktor yang saya ambil dari munculnya perilaku kerja kontraproduktif yaitu trait kepribadian dan stres kerja, dikarenakan adanya tekanan dan beban kerja yang menyebabkan perasaan bosan, jenuh, dan tidak nyaman dalam pekerjaan yang membuat karyawan tidak sadar melakukan hal-hal yang menyimpang seperti absenteeism dan emosi negatif yang menyebabkan kekerasan dan perilaku kerja kontraproduktif lainnya. Indonesia masuk dalam 10 urutan stres tertinggi di dunia, sederet bersama dengan negara-negara lainnya yaitu Jepang, India, Korea Selatan, Turki, Filipina, Vietnam, dan lain-lain. Dan tercatat bahwa 15% hingga 30% setiap tahunnya terdapat pegawai yang mengalami stres kerja dalam pekerjaannya. Dalam proposal ini, saya mengambil tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis trait kepribadian dan stresor kerja terhadap munculnya perilaku kerja kontraproduktif. Variabel yang saya gunakan pertama adalah perilaku kerja kontraproduktif, di mana memiliki definisi menurut Robinson dan Bennett, yaitu perilaku kerja kontraproduktif adalah perilaku sengaja melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan mengancam kesejahteraan organisasi anggota, begitu pula keduanya. Beberapa dimensi dari perilaku kerja kontraproduktif. Yang pertama adalah sabotage, di mana perilaku menyimpang bersifat merusak peralatan kantor dengan sengaja dan tidak mempergunakan fasilitas kantor dengan semestinya. Lalu yang kedua adalah theft, di mana mengambil dan mencuri barang yang bukan haknya dan tidak dikembalikan. Lalu yang ketiga adalah abuse, di mana perilaku menyimpang yang bersifat interpersonal dan merupakan emosi negatif, seperti contoh menggunjing, bergosip, dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap rekan kerja. Lalu yang keempat ada production deviance, di mana tidak melakukan pekerjaan dengan efektif sehingga mempengaruhi produktivitas diri dan memperlambat kinerja dari perusahaan. Lalu yang terakhir withdrawal, di mana perilaku yang membatasi jumlah waktu kerja menjadi kurang dari yang dibutuhkan oleh organisasi, seperti contoh mengambil jam istirahat lebih lama dari seharusnya dan absen tanpa izin yang jelas. Lalu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja kontraproduktif. Yang pertama adalah job karakteristik, yang kedua faktor kepribadian, yang ketiga stresor kerja, yang keempat karakteristik kelompok kerja, yang kelima budaya organisasi, dan yang terakhir locus of control. Lalu variabel selanjutnya adalah trait kepribadian, di mana menurut McCrae dan Costa, trait kepribadian yaitu sebagai penyebab yang ada dalam individu yang kemudian muncul dalam berbentuk perilaku dan pengalaman. Sedangkan trait sendiri didefinisikan sebagai karakteristik yang bervariasi dari setiap individu yang menetapkan individu melakukan sesuatu dan berperilaku secara konsisten. Menurut McCrae dan Costa pada tahun 2008, trait kepribadian Big Five merupakan satu pendekatan psikologi untuk mengukur struktur kepribadian manusia, di mana ada 5 jenis, yaitu pertama, conscientiousness, di mana individu dengan skor tinggi pada hal ini memiliki kepribadian atau karakter teliti, pekerja keras, terorganisir, ambisius, dan tekun, sedangkan individu dengan skor rendah pada hal ini memiliki karakter lalai, malas, kacau, dan tanpa tujuan. Kemudian yang kedua ada agreeableness, di mana individu dengan skor tinggi pada hal ini memiliki karakter yang hati yang lembut, percaya, murah hati, sepakat, dan baik. Sedangkan individu dengan skor rendah pada hal ini memiliki karakter yang kejam, mudah curiga, pelit, suka bermusuhan, kritis, dan pemarah. Lalu yang ketiga ada neuroticism, di mana individu dengan skor tinggi pada hal ini memiliki karakter
gelisah, temperamental, suka mengasihani diri sendiri, emosional, dan rentan. Sedangkan individu yang memiliki skor rendah pada hal ini memiliki karakter yang tenang, mudah puas, nyaman, dan tidak emosional. Lalu yang keempat, ada extraversion, di mana individu dengan skor tinggi pada hal ini memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, banyak berbicara, menyenangkan, aktif, dan bergairah. Sedangkan individu dengan skor rendah pada hal ini memiliki karakter pendiam, seorang yang penyendiri, pasif, dan tidak berperasaan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu openness to new experience, di mana individu dengan skor tinggi pada hal ini memiliki karakter imajinatif, kreatif, rasa ingin tahu yang tinggi, dan lebih memilih variasi dan liberal. Sedangkan individu yang memiliki skor rendah pada hal ini memiliki karakter yang mudah suka merendah, tidak kreatif, lebih suka rutinitas, tidak ada rasa ingin tahu, dan konservatif. Kemudian, variabel selanjutnya adalah stresor kerja, di mana stres sendiri adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi seseorang. Sedangkan stresor kerja adalah ketegangan yang dirasakan individu yang disebabkan oleh tuntutan dan tekanan untuk melakukan tugas dan target dalam pekerjaan. Ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah kendala organisasi, di mana kendala organisasi adalah faktor yang mengganggu kinerja pekerjaan dan berhubungan dengan kinerja yang berasal dari internal organisasi. Lalu yang kedua, konflik interpersonal, di mana ini adalah proses yang terjadi antar beberapa pihak yang menjadikan adanya emosi negatif karena perbedaan pendapat dan gangguan dalam mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah beban kerja, di mana keadaan di mana pekerja dihadapkan dengan tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Di sini penelitian ini mengacu pada jurnal acuan dan jurnal penunjang, yaitu oleh Bowling pada tahun 2010 dan Salgado pada tahun 2002. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat objek penelitian yang berbeda dan belum diteliti sebelumnya pada judul yang sama. Kemudian di sini terdapat 6 hipotesis. Hipotesis pertama adalah agreeableness dari dimensi trait kepribadian berpengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku kerja kontraproduktif. Hipotesis 2 adalah conscientiousness dari dimensi trait kepribadian berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Sedangkan hipotesis ketiga adalah neuroticism dari dimensi trait kepribadian berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Lalu hipotesis keempat adalah terdapat pengaruh signifikan kendala organisasi dari dimensi stresor kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Lalu yang hipotesis kelima, terdapat pengaruh signifikan konflik interpersonal dari dimensi stresor kerja terhadap munculnya perilaku kerja kontraproduktif. Dan yang terakhir, hipotesis 6, yaitu terdapat pengaruh signifikan dari beban kerja dari dimensi stresor kerja terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Populasi yang saya ambil adalah Sales Informa Furnishing pada cabang Royal Plaza Surabaya, dan teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah teknik sensus, di mana metode penarikan sampel bila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan responden yang saya gunakan seluruh responden dari Sales Informa cabang Royal Plaza sebanyak 36 responden. Lalu teknik pengolahan data yang saya gunakan adalah pertama, analisis deskriptif yang terdiri dari sum, median, varian, standar deviasi, standar error, dan cross-step. Lalu yang kedua ada uji asumsi yang terdiri dari uji missing data, normalitas, outlier, dan linearitas. Lalu yang ketiga ada uji validitas yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur variabel yang ada. Lalu yang keempat ada uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis melakukan metode PLSM. Sekian presentasi dari saya, Lulus Sugita. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.